Jadi yang pertama ini inisialisasi dari sebuah variabel yang digunakan untuk mengontrol. Jadi saya tulis di sini inisialisasi variabel kontrol ya teman-teman. Itu yang pertama. Jadi misalnya $i sama dengan 0 misalnya. Atau $i sama dengan 1. Terserah teman-teman mau diisi berapa. Sama dengan 5. Pokoknya variabel kontrolnya ini kita gunakan nanti untuk perulangan. Nilainya berapa terserah. Bisa 0, 1, 1000, 1 juta, dan seterusnya. Gitu ya. Untuk saat ini kita coba dengan 1 gitu. Ini adalah variabel kontrol $i. Apakah harus $i? Enggak ya teman-teman. Anda bisa $i ini Anda ganti $v, $abc, dolar bagus, dan lain-lain. Tidak ada masalah. Namanya apa? Nama variabelnya terserah. Oke? Lalu yang kedua ini baru kondisi ya teman-teman. Kondisi ini yang akan dicek sama kayak if itu, dan ketika benar atau ketika true, maka kode di dalam kurung kurawal dijalankan. Kalau false, apa yang terjadi? Maka perulangannya berhenti, teman-teman. Ya, jadi ketika kondisi di tengah ini, yang nomor 2 ini bernilai true, maka kode di dalam kurung kurawal ini ya, teman-teman ya, akan diulang terus-menerus selama true. Jadi kalau tidak benar atau false kondisinya, maka eh, dia akan berhenti keluar dari kurung kurawal ini. Jadi ketika true, maka ini akan jalan ke dalam sini, selesai kembali ke atas lagi, diulang lagi, begitu terus selama dia true. Begitu false, sekali saja dia false, maka dia akan keluar. Lalu kode di luar atau setelah for ini akan dijalankan. Oke, saya contohkan di sini kondisinya misalnya $i ini adalah kurang dari sama dengan 10. Gitu ya. Nah, kalau ini dicoba dijalankan, maka kode perulangan ini nggak akan selesai ya teman-teman. Raimundo. Jadi ini kode perulangannya tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena I ini nggak pernah ada di atasnya 10. Ya, selalu 1 kan di sini teman-teman. Selalu 1, dan 1 ini akan terus selalu di bawahnya 10, jadi selamanya akan true. Jadi kode perulangan ini nggak akan pernah selesai. Oke ya, paham ya? Nah, supaya bisa selesai, maka kode kontrolnya ini atau variabel kontrolnya ini akan kita rubah, teman-teman. Nah, misalnya di yang ketiga ini, teman-teman. Jadi yang ketiga ini adalah perubahan variabel kontrol setelah 1 kali perulangan. Gitu. Jadi setelah 1 kali perulangan dia akan dirubah, teman-teman. Jadi di sini kita tulis $i ya, karena variabel kontrolnya kita pakai $i, maka $i ini yang kita rubah. Misalnya plus plus. Ingat kemarin teman-teman, plus plus itu apa? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Jangan langsung dijawab. Monggo, yang tahu plus plus itu maksudnya apa? Angkat tangan. Saya catatnya. Menambah satu angka, Pak. Dari salah satu tinggal satu. Mungkin Terusnya, bisa lebih jelas karena di sini awalnya 1, jadi gimana nih plus plus? Angkat tangan dulu, jangan langsung jawab. Saya minta Anda angkat tangan. saya, Pak. Angkat tangan. Raise hand.
Bukan di Ini yang kamera, kanan, Pak. bukan di kamera. Oh, iya. Di Anak Di anjing zoomnya. dicol nang aku tuh. Sopo mana, iku Pak? mau? Bentar ya, saya mute dulu ya. Nah, oke. Nah, Rahmat Erik ya. Iya. Rahmat Kampret Erik. lho. Tapi kalau Tar, semisal tar, kalau teman-teman. semisal Nah, nanti sebentar, sebentar, diam dulu. Mas Rahmat, sampean belum ada NIM-nya di situ, Mas. Di dalam oke. partisipan NIM-nya Anda itu belum ada NIM-nya. Tolong diganti supaya ada NIM-nya. Teman-teman yang lain juga dikasih NIM ya, biar bisa saya absen. Iya, Pak. Iya. Ini langsung dijawab nggak, Pak? Hmm? Sabaran ya. Sampai ki. Langsung dijawab apa ganti ini dulu? Ganti NIM dulu, saya bisa biar bisa nyatet. Iya, siapa ya itu? Sama ini. Weh, jancuk ketok aku, Cuk. Belum, Mas Rahmat? Ke partisipan terus klik nama Anda sendiri, terus diganti namanya di rename. Sudah, Pak. Oke. Awas kalian nih. Kalian nih. Bentar, saya catat dulu Mas ya. Udah ya. Monggo Mas Rahmat. Halo, monggo dijawab. Mic-nya bisa dinyalakan. Misal nanti kan ada nilai satu itu, Pak. Dolar Ya, isa sama dengan satu. Kalau dikasih dolar plus plus itu hasilnya nanti satu, dua, tiga, dan seterusnya, Pak. eh, oke, terima kasih Mas. Mungkin ada yang lain yang bisa lebih jelas jawabnya mungkin. Yang jawabannya mungkin lebih bisa membuat kita lebih paham. Menurut saya sudah benar gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang belum ngerti tentang plus-plus itu apa, kemungkinan belum paham itu. Kalau saya sih paham. Gitu. Monggo, ada lagi yang lain? Nggak ada? Nggak ada yang mau jawab? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti nggak apa-apa ya. Intinya sekali lagi nilai Anda keaktifan tergantung dari Anda menjawab pertanyaan atau bertanya dan lain-lain ya. Kalau nggak ada yang tanya ya sudah. Oke, jadi plus-plus ini artinya adalah merubah nilai yang sebelumnya satu jadi dua. Dibaca di sini ya teman-teman ya. Di sini bacanya adalah setelah satu kali perulangan. Berarti ketika ini belum diulang, masih jalan pertama kali, nilainya masih satu teman-teman. Gitu ya. Setelah selesai satu kali perulangan, maka baru kode ketiga ini, yaitu merubah variabel kontrol ini dilakukan. Berarti sebelumnya satu menjadi dua. Jadi plus-plus ini menambahkan satu terhadap nilai sebelumnya. Nah, karena ini sudah dua, lalu selesai satu perulangan lagi, berubah menjadi tiga. Setelah satu kali perulangan selesai lagi, berubah jadi empat dan seterusnya, sampai nilainya menjadi di atas 10. Jadi 11 ya. Ketika nilainya 11, maka dia tidak lagi lebih kecil sama dengan 10, maka itu dia tidak akan menjalankan kode perulangan, melainkan keluar dari kurung kurawal ini menuju ke kode setelah perulangan ini ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ini saya lanjutkan, saya tulis kode misalnya echo $i nya kita tampilkan ya teman-teman. Nah supaya kelihatan kita kasih ganti baris ya teman-teman. Nah misalnya seperti ini. Kalau kita coba jalankan ya tes titik php,
Di browser. Aduh. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, sampai 10 ya. Jadi sebelumnya 1 tadi, seperti Anda lihat di kode, 1 ini tetap akan dijalankan. Karena ini ketika pertama kali yang jalan adalah ini. Ketika selesai, 1 perulangan, 1 kali kode kurung kurawal ini dijalankan, baru berubah ya teman-teman ya. Dan seterusnya, begitu. Sampai situ ada pertanyaan teman-teman? Atau mau nyoba sesuatu? Teman-teman jangan lupa nyoba ya. Sekali lagi, belajar itu bukan cuma melihat, mendengarkan, tapi juga mencoba atau praktek. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Sudah paham berarti ya? Yang sudah paham angkat tangan? Yang sudah paham angkat tangan? Resin. Oke, Mas Rahmat Erik sudah. Anatvi Jundi sudah. Mas Ridwan sudah. Mas Rizky sudah. Mas Imam sudah, Mas. Sebenarnya banyak yang nggak angkat tangan. Pertanyaannya nggak angkat tangan ini paham apa enggak tahu ya. Oke, teman-teman sekali lagi saya ingatkan buat yang belum, sebentar ya. Buat teman-teman yang belum ganti nama, tolong diganti namanya, ditambahi NIM atau 4 angka terakhir di NIM ya. Biar saya bisa gampang mencatat kehadiran teman-teman. Oke, monggo yang mau tanya tadi silakan. Pak mau tanya. Monggo. Yang tanya siapa? Saya. Saya itu siapa? Imam. Iya. Oke, saya tanya dulu. Ngomong ya. 1241. Ya, Oke, monggo. Silakan. kalau misalnya dolar I-nya itu 11, nanti gimana, Pak? Oke, kita coba ya teman-teman ya. Pertanyaan yang bagus. Tolong jangan dicoret-coret. Tolong dijaga kebersihannya ya layarnya. Soalnya kalau dicoret-coret, saya ya bingung nih. Eh, Nah, gimana cara nutupnya? Clear. Oke, makasih. Annotate-nya saya kan. Oke, kita coba 11. Lah, teman-teman nyoba sendiri ya, teman-teman. Jangan cuma dari saya aja. Maka itu saya bilang ke teman-teman ketika kita Zoom, teman-teman tetap butuh nyoba di komputer laptop masing-masing biar bisa bereksperimen. Jadi kita coba ya kalau mulai dari 11 gimana? Oh, belum di save dah. Set, set, tes titik PHP. Kita mulai dolar I-nya dari 11 ya teman-teman ya. Saya coba refresh. Oke, maka nggak jalan ya teman-teman ya. Tidak akan pernah masuk ke dalam, tidak akan pernah masuk ke dalam perulangan ya teman-teman. Jadi meskipun awalnya ini kan, awalnya dolar I ini adalah ini, entah ini kita isi 1, 11, 1000 dan seterusnya, ini awalnya ini, tapi tetap akan dilakukan pengecekan yang tengah ini teman-teman. Sebelum masuk ke dalam kurung kurawal atau masuk ke dalam perulangannya. Gitu Mas Imam. Oke? Oke. Oke, terima kasih. Terus itu kalau misalkan diganti lebih dari 10 gitu, Pak? Kalau lebih dari 10 maka nggak akan berhenti teman-teman. Yang terjadi langsung hang. Jadi saya nggak akan nyoba ya. Teman-teman coba sendiri di rumah nggak apa-apa. Oh, Yang ngehang jangan khawatir, yang ngehang cuma browsernya, yang ngehang bukan komputernya. Nanti browsernya Anda akan hang dan perlu ditutup pakai test manager atau gimana, karena nggak akan pernah selesai. Kalau Anda lihat ya ini 11 lebih besar daripada 10 maka dia akan jalan. Ditambah 1, 12 masih lebih besar daripada 10 dan seterusnya. 1000, 2000, 1 juta, 30 miliar tetap di atas 10 teman-teman. Jadi Anda coba sendiri. Jangan khawatir komputernya nggak meledos. Browsernya aja yang bakal hang. Ya,
Jadi Oke, ini akan oke. jalan terus seperti tadi. Itu istilahnya adalah infinite loop atau bisa juga dibilang eh, apa ya istilahnya ya? Deadlock, kunci mati atau kunci yang nggak pernah bisa dibuka gitu ya. Akan selamanya terkunci di situ, nggak pernah bisa keluar dari kode perulangan. Kurang lebih istilahnya seperti itu, teman-teman. Sama kayak tadi ini misalnya dolar I sama dengan satu, lalu di sini dolar I tetap satu sama dengan satu sama. Nah ini nggak akan pernah berubah nih kalau kayak gini. Dengan gitu maka akan infinite loop. Aku nggak akan pernah luar dari for-nya ini, tidak akan pernah keluar dari perulangannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini ya contohnya for ya atau perulangan teman-teman. Buat apa ini? Macam-macam ya gunanya teman-teman. Anda bisa gunakan untuk melakukan perkalian mungkin yang saya sering pakai contoh itu. Misalnya Anda punya perkalian pakai mungkin di atas ini saya kasih judul perkalian berapa gitu. Atau saya tulis di mana ya? Saya tulis pakai Ego aja deh di sini. Perkalian dolar angka. Angkanya berapa? Angkanya kita tulis di atasnya Ego. Nah, ini akan diulangi sebanyak 10 kali seperti tadi, cuma bedanya bukan cuma kita tampilkan, tapi kita akan lakukan perkalian. Jadi dolar I dikali dolar angka sama dengan gitu ya. Sebelum PR ini kita kasih I dolar angka, baru kemudian PR-nya. Angka dikalikan dolar. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, ada errornya ntar. Errornya di mana? Unexpected dollar I. Oh, kok X ya? Bukan X ya. Pakai bintang. Ini kalau kita lakukan jadinya seperti ini ya. Tuh, selamanya satu. Karena ini yang tadi saya bilang ya, ngeheng. Kalau Anda lihat di atas itu apa namanya? Muter terus ini ya. Karena itu saya saya ini ya, saya matikan. Nah, kita lupain tadi belum rubah jadi plus plus. Kita refresh. Bisa enggak? Kalau nggak bisa kita tutup dulu. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kita nggak perlu nulis satu-satu, hanya perlu menggunakan for ini. Dan kalau mau Anda buat 1000 kali bisa, perkaliannya sampai 1000 ya silakan. Kalau mau lebih rapi nggak pakai Ego seperti ini ya, bisa nggak pakai PR, bisa diganti pakai tabel biar rapi. Nah ini bisa sampai 1000 kan ya teman-teman ya. Banyak, pokoknya nggak. Jadi intinya melakukan sesuatu berulang-ulang yang mirip. Jadi angkanya beda kan, sama-sama 1 kali 9 kali 9 kali 9 sama-sama kali 9-nya. Tapi yang kedua ini bukan satu tapi dua, yang bawahnya 3, 4 dan seterusnya. Jadi sesuatu itu yang berulang itu nggak harus sama. Bisa jadi sesuatu itu agak berbeda atau bahkan berbeda sama sekali ya. Tapi biasanya masih memiliki kemiripan. Dalam hal ini sama-sama angkanya 9. Kurang lebih seperti itu tentang perulangan. Jadi ada for, ya. Kalau kita lihat kembali ke slide-nya, selain for ternyata ada yang lain ya teman-teman. Nah, ada while. Bedanya apa while dengan for? Sebenarnya while ini kalau di dalam PHP mirip atau hampir tidak ada bedanya dengan for. Atau saya buat gini aja. Ini untuk for
Kita komen semuanya. Nah, kita turunkan ke bawah. Kita tutup. Atau ini for. Oke. Kita buka baru untuk while. Jadi while ini hampir mirip dengan for. Coba Anda ingat tadi ada tiga hal. Tiga hal yang harus ada di dalam for. Ya, kode 1, kode 2, kode 3 tadi. Monggo, diingat-ingat. Yang kode 1 apa? Mungkin angkat tangan. Sambil saya catat. Sekali lagi untuk nilai keaktifan saya ngambil dari ketika Anda menjawab pertanyaan atau Anda bertanya. Monggo. Mas Rizky. Bentar, saya catat dulu, Mas. Biar saya enggak lupa. Oke, monggo Mas Rizky. Yang pertama apa? Bisa dinyalakan mic-nya. Inisialisasi variabel kontrol. Oke, yang pertama kita harus siapkan variabel kontrol. Terima kasih, Mas. Bedanya kalau for tadi semuanya ada di dalam kurung. Nah, variabel kontrol di dalam while ini tidak dituliskan di dalam kurung karena kurungnya ini hanya berisi tentang satu hal. Nanti kita bahas. Jadi kita tulisnya di luar variabel kontrolnya. Jadi ini tetap sama aja variabel kontrol. Ya. Kurung. Sama aja variabel kontrol cuma tidak dituliskan di dalamnya kurung, teman-teman. Nah, apa yang error? Oh ya, belum diisi. Oke. Yang kedua siapa? Selain Mas Rizky, mungkin yang lain? Monggo. Angkat tangan. Ayo, ayo, angkat tangan. Nggak ada? Mas Ridwan? Ilyasa? Ahmad Zainul Fikri? Rifki Yusuf? Monggo, yang diaktifkan mic-nya. Gini ya, gini. Minggu ini akan saya masukkan nilai keaktifan Anda. Anda lihat sendiri bagaimana nilai Anda secara keaktifan. Seperti saya bilang ke teman-teman, nilai keaktifan ini masuk ke nilai inti ya teman-teman ya. Bukan masuk ke nilai tambahan. Nilai tambahannya itu dari kehadirannya teman-teman. Dan untuk semester 1, saya melihat Anda melakukan interaksi di kelas sebanyak minimal 2 untuk mendapatkan nilai 100 teman-teman. Jadi kalau interaksinya masih 1 berarti nilai Anda masih 50. Nanti ketika semester 2 dinaikkan untuk dapat nilai 100, interaksinya harus 4 gitu. Jadi masing-masing interaksi nilainya 25. Untuk sekarang masing-masing interaksi nilainya 50. Jadi teman-teman kalau interaksinya kosong, tidak pernah, berarti nilainya 0. Kalau interaksinya 1 kali berarti nilainya 50. Dan untuk interaksi kedua nilainya 100. Kalau lebih dari itu Pak, tetap maksimalnya 100. Jadi itu tentang interaksi. Kondisi. Kondisi. Iya Mas Imam, betul kondisi. Yang kedua kondisi. Tapi Mas Imam tadi sudah, jadi nggak saya catat. Mas Imam kan tadi sudah nih, ya, di daftar mahasiswa yang aktif di hari ini. Jadi nggak saya catat lagi. Tapi boleh tanya loh, monggo teman-teman. Intinya tanya itu kan untuk keperluan diri sendiri, bukan untuk saya. Jadi yang kedua kondisi, ya kondisi ini yang baru dituliskan di dalamnya while ini teman-teman. Jadi Anda bisa lihat sama dengan di for, misalnya $i kurang dari sama dengan 10. Kalau benar baru masuk ke dalam while ini gitu ya teman-teman. Ini yang kedua, yaitu kondisi. Oke, yang ketiga monggo. Mas Rambat Namdani 1257.
Tadi Mas Ahmad Ramdhani duluan, monggo. Iya, perubahan variabel kontrol. Betul. Yang berikutnya adalah perubahan dari variabel kontrolnya supaya nilainya nggak tetap ya. Kalau nilainya tetap sekali true maka akan true terus dan akan terjadi infinite loop seperti tadi, yang mana bakal nggak jalan. Jadi kita tuliskan di mana variabel kontrolnya ini perubahannya di dalamnya kurungnya teman-teman. Jadi kalau Anda tuliskan di luar kurung, yang terjadi adalah karena di luar kurung ini nggak akan dijalankan, maka ini di dalam kurung ini akan jalan terus infinite ya teman-teman. Karena perubahannya nggak akan terjadi. Karena kalau Anda mau berubah ya berubahnya harus di dalamnya kurung ini teman-teman. Gitu ya. Jadi kurang lebih Mas Ramdhani, Mas Ramadhani mau tanya atau gimana? Monggo. Udah Pak, Oh sudah ya. fungsi will itu apa Pak? Fungsi apa? Will itu apa Pak? While. While ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah ketika gitu ya. Gitu ya. Jadi ketika dolar I lebih kecil sama dengan 10, maka kurung kurawalnya akan dijalankan gitu ya. Beda dengan jika kemarin ya. Jika itu hanya akan jalan satu kali. Sedangkan adalah ketika ini akan jalan terus selama kondisinya benar. Atau kalau Anda nggak ngerti while, jadi saya tuliskan dari bahasa Inggris ya. While ini kalau di Indonesia kan jadi ketika atau bila mana gitu ya. Jadi bahasa Indonesianya kurang lebih seperti itu. Itu Mas Ramadhani. Ya, sudah saya catat belum tadi? Mas Ramadhani. 12.53 belum. Biar saya yang nurunkan tangannya teman-teman ya. Jangan diturunkan tangannya. Kalau Anda turunkan tangannya saya lupa nyatet NIM-nya nanti nggak kecatat karena sudah hilang. Jadi biarkan aja kalau sudah angkat tangan biarkan aja nanti saya yang akan nurunkan. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ini bisa Anda tulis sama saja dengan tadi. Ini saya copy dari yang tadi. Hasilnya harusnya sama. Gitu ya. Tadi ini masih yang 1.000 kalau nggak salah ya. Masih yang 1.000. Sekarang kita ulang. Oh, dolar angkanya belum kita masukkan. Nah, dolar angka sama dengan 1. Berapa enaknya? Beda dengan tadi ya. Misalnya 86. Gitu ya. Perkalian 1 sampai 10 untuk angka 86 kurang lebih seperti ini. Jadi itu adalah perulangan untuk yang menggunakan while. Saya tulis di sini while. Berikutnya kalau Anda lihat di dalam PowerPoint-nya ada namanya do while gitu ya. Bedanya apa? Nah, kita coba ini pertanyaan dari Mas Imam kalau nggak salah tadi. Akan kalau diterapkan di sini akan berbeda. Jadi do kurung while. Oh ya, mungkin yang perlu saya jelaskan adalah kenapa di dalam PHP while dengan for ini hampir sama, ada ininya teman-teman. Karena kode PHP ini eh, berbeda dengan JavaScript yang mudah untuk bisa jalan secara bersamaan dengan kode lain. Sedangkan untuk PHP ini hanya bisa jalan satu kode dalam satu waktu, tidak bisa jalan bersamaan dengan kode-kode yang lain. Karena itu penggunaan while ini sebenarnya agak sama saja dengan for ya. Mungkin kalau saya contohkan ke bahasa pemrograman yang lain ya teman-teman. Eh, ini pakai bahasanya C.
Nah, kok loadingnya lama. Oke, sudah mau. Hmm, ini contoh kalau bahasa pemrograman C menggunakan microcontrol ya, atau anggap aja komponen komputer yang kecil gitu ya. Anda bisa nyoba menggunakan while seperti ini, teman-teman. Anda nggak usah lihat kode yang lain ya, terlalu ribet. Lihat aja yang baris ke-14 sampai 17 ini. Di sini adalah while. While ini digunakan untuk ngecek apakah status dari WiFi yang sudah ditentukan ini terkoneksi dengan perangkat ini atau tidak. Gitu. Yang terjadi di sini adalah ketika tidak terkoneksi, anggap aja gitu ya, yang baris ke-14 ini. Ketika tidak terkoneksi, maka akan diulangi, teman-teman. Ingat ya, tidak terkoneksi sama dengan true. Jadi kalau terkoneksi berarti false. Kalau false berarti jalan di bawahnya. Nah, ini true-nya adalah ketika tidak terkoneksi. Karena tidak terkoneksi, maka ini ada delay-nya. Menunggu selama 3 milisecond. 300 milisecond. 0,3 second ya. Menunggu selama 0,3 second, kemudian akan ngetik titik gitu ya. Ini akan diulang terus sampai WiFi-nya terkoneksi gitu teman-teman. Jadi ini salah satu contoh penggunaan while. Kalau Anda lihat di sini, while-nya tidak punya kontrol, nggak ada variabel kontrolnya, nggak ada perubahan kontrolnya. Hanya menggunakan kondisi saja teman-teman. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu contohnya kalau menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Sedangkan kalau untuk PHP, untuk penerapannya sendiri kalau yang seperti itu kurang cocok karena servernya bakal berat ya. Karena semua hal itu jalannya di server. Mana tadi ya kok bilang? Ketutupan Zoom. Oke. Jadi kalau semuanya jalan di server, akan ngulang terus ya itu akan berat ya teman-teman. Karena itu mungkin penggunaan while ini lebih mirip dengan for kalau di dalam apa namanya PHP. Terus kemudian ada ini do while ya teman-teman ya. Do while ini bedanya dengan while apa? Nah ini kita coba seperti tadi ada 3 hal. Pertama adalah variabel kontrolnya, perubahannya, kok pagar. Terus kondisinya. Nah ini kalau dijalankan sama kayak tadi harusnya sama. Ntar angkanya tetap sama. Kita masukkan di sini mungkin kita rubah angkanya 77. Terus egonya kita copy juga. Terus ini kita komen biar nggak jalan yang bawah. Oke, kalau ini kita jalankan teman-teman yang terjadi adalah 13579. Kenapa? Karena plus-plusnya ada 2. Maaf. Karena plus-plusnya ada 2. Jadi nambah 2 kali ya kalau plus-plusnya 2. Ya, sama aja dengan tadi, perkalian 1 sampai 10 untuk angka 77. Bedanya adalah yang tadi ditanyakan Mas Imam adalah bagaimana kalau ternyata ini bukan lebih kecil tapi lebih besar daripada 10. Berarti 1 ini tidak lebih kecil, tidak lebih besar daripada 10 kan ya? False kan ya teman-teman? Yang terjadi adalah tetap akan jalan 1 kali teman-teman. Jadi do while pengecekannya ada di bawah. Ini saya buat seperti ini, oke.
Do while ini pengecekannya ada di bawah. Berarti apa? Berarti do-nya ini akan dilakukan dulu teman-teman sebelum dicek. Kalau di dalam for, di dalam while, dua-duanya pengecekan akan dilakukan meskipun belum diulangi ya. Pertama kali jalan dia akan mengecek. Sedangkan untuk do while, dia akan jalan satu kali dulu, baru kemudian dicek. Berikutnya dicek. Gitu teman-teman. Bedanya itu. Jadi untuk sesuatu yang harus jalan satu kali dulu, baru menjalankan berikutnya, itu dilakukan pengecekan bisa pakai do while. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke yang berikutnya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Berikutnya kita masuk ke array dulu teman-teman. Sebelum masuk ke ini ya, ini ada for each, kita masuk ke array dulu. Ini harusnya sudah saya ajarkan di kelas B, tapi kelas A belum ya. Jadi array itu adalah variabel yang hanya dengan satu nama bisa menampung banyak nilai atau value, teman-teman. Jadi value-nya bisa banyak, namanya satu. Tapi untuk membedakan nilai satu atau value satu dengan yang lain, itu tentunya butuh penanda. Nah, penandanya pakai yang namanya indeks itu, teman-teman. Jadi indeks itu adalah penanda yang bisa berupa angka 1, 2, 3, 0. Jadi mulainya dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Atau bisa menggunakan asosiatif. Asosiatif ini berupa teks. Jadi bisa pakai angka maupun teks ya teman-teman. Nah, indeks angka itu mulainya dari 0. Seperti saya bilang tadi, mulainya dari 0. Kenapa kok mulai dari 0, Pak? Ya memang dibuat seperti itu. Bukan mulai dari 1, tapi mulainya dari 0. Nah, kenapa kok dimulai dari 0? Karena otomatis terisi, teman-teman. Jadi, kalau Anda lihat di bawah ini, contoh kode yang atas ya, nama array sama dengan array, value 1, value 2, value 3, maka Anda lihat di situ tidak ada indeksnya, teman-teman. Sebutan lain dari indeks itu adalah key ya, teman-teman. Jadi indeks atau key-nya tidak ada. Value 1, value 2, value 3 ini tidak diberitahu indeksnya apa. Nah, kalau tidak diberitahu, maka otomatis akan diberikan penanda atau indeks atau key ini mulai dari 0, teman-teman. Berarti value 1 ini akan diberi indeks 0. Value 2 akan diberi indeks 1. Value 3 akan diberi indeks 2. Gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. 0, 1, 2. Karena itu ketika Anda mau menampilkan, ini jadi caranya ya. Teman-teman kalau mau membuat array, tanpa memasukkan key-nya bisa pakai cara seperti ini. Tanpa memasukkan indeksnya, bisa seperti ini. Nama array ini tentunya bisa diganti dengan nama variabel apa saja. Tidak ada masalah. Diikuti dengan array, ARR, AY, R-nya double ya teman-teman. Kurung kurawal. Di dalam kurung kurawalnya baru kita isikan value-value yang mau dimasukkan. Kita coba aja dulu teman-teman. Di dalam kode tes tadi, ini sekali lagi kita komen. Kita buat baru lagi. Dolar ARR gitu ya, biar singkat. ARR1. Kita bisa isi dengan value 1. Misalnya nilai yang pertama adalah Joko. Nilai keduanya Agus. Nilai ketiganya Sitorus. Nilai keempatnya adalah Acong. Aduh, ada telepon. Sebentar ya, teman-teman.
Oke, maaf, maaf. Ada telepon tadi. Kedengaran suara saya? Halo, halo, tes. Tes, 1, 2, 3. Halo, halo. Kedengeran, Bang. Kedengaran, oke. Bener, Pak. Pak, Soalnya di Zoom kok nggak naik itunya. Oke, ini contohnya membuat array ya, teman-teman ya. Nah, sedangkan untuk menampilkannya, Anda bisa pakai misalnya seperti ini. Ini saya kasih PR seperti tadi ya, teman-teman. Depannya bisa pakai $ARR, lalu indeksnya, teman-teman. Joko tadi indeksnya adalah berapa? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Nol. Angkat tangan. Mas Agis Irfansyah. 0, Pak. Oke, 0. Terima kasih, Mas. Bentar, jangan diturunkan. 12,58. Oke, 0, teman-teman. Jadi kita coba dulu ya, tampilkan ya, error apa enggak. Mana ini? Oh, undefined variable $R. Kita lihat sih. Saya salah nulis. Oh, AR1 ya, bukan R. Oke. Oke, Joko, benar. Jadi saat 0 itu adalah untuk value yang pertama. Gitu ya. Value berikutnya, ini saya sengaja contohkan seperti ini, teman-teman. Biar tahu. Nah, AR1 yang pertama seperti ini. Terus kemudian yang kedua. Apakah cuma bisa diisi 3? Enggak ya teman-teman. Bisa diisi 1 juta itu juga bisa. Walaupun memorinya bakal lemot nanti karena kebanyakan isi. Kita coba kalau seperti ini gimana. Jadi yang ini di luar kurung ya. Yang ini di dalam kurung. Bisa enggak? Kita coba. Oh, ternyata bisa teman-teman. Jadi untuk indeks yang berupa angka ini teman-teman. Atau key yang berupa angka ini. Mau di luar kurung maupun di dalam kurung bisa teman-teman. Enggak ada masalah. Oke? Oke ya teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan? belum, Pak. Oke, terima Tidak, kasih. Pak. Tidak, Pak. Sekarang kita coba array yang asosiatif ya teman-teman ya. Ini saya komen. Oh, nah, PHP-nya kurang. Nah, kalau array yang tidak pakai angka tapi pakai teks atau pakai yang namanya apa tadi asosiatif, bagaimana? Kita harus tentukan dulu teman-teman. Contoh ini adalah peserta gitu ya. Array-nya adalah peserta gitu ya. Atau pemenang deh, pemenang, pemenang. Pemenang gitu ya. Terus Joko ini adalah pemenang pertama. Nah, kita bisa kasih key dengan cara seperti ini, teman-teman. Jadi key-nya di dalam petik sama dengan lebih besar atau panah yang menggunakan sama dengan ini ya, teman-teman. Baru value-nya. Nah, key-nya misalnya ini adalah juara 1, saya tulis 1 ST gitu ya, first gitu ya. Terus untuk yang kedua ini apakah harus asosiatif juga? Kita coba ya, yang kedua ini nggak pakai asosiatif. Oh, ini ada 4 ya, teman-teman. Berarti ada lanjutannya yang ke hari ketiga. Tapi ini pemenang namanya, bukan AR1. Kita ganti. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, pemenang ini kita harus ganti teman-teman. Pemenang yang ke 0 ini pakai key-nya first, bukan 0 ya teman-teman. Kita coba diganti dengan first, 1 ST. Nah, kalau gini nanti akan error teman-teman. Kenapa? 1 ST ini berupa teks ya teman-teman. Karena itu aturannya teks berlaku di nama indeks ini juga atau nama key-nya. Kita harus kasih petik. Gitu. Apakah satu ini tetap Agus ini tetap 1? Apakah Agus ini berubah jadi 0? Kita coba ya teman-teman. Kita coba jalankan. Nah, Agusnya hilang teman-teman ya. Sitorus Acong yang ketiga tidak nemu. Kenapa? Karena Agus ini harusnya 0 teman-teman. Kita coba 0, 1,
2. Ya, Agus, Sitorus, Acong, terus kemudian yang terakhir adalah Agus. Oh benar ya, Agus terus Acong. Selesai. Jadi karena yang atas ini kita kasih asosiatif array, yang bawah ini yang nggak kita kasih, maka yang tidak kita kasih ini mulainya dari 0, teman-teman. Agus ini mulainya dari 0, 1, 2, gitu teman-teman ya. Jadi yang nggak kita kasih itu yang akan berubah menjadi otomatis dikasih indeks berupa angka. Coba Sitorusnya kita ganti ya teman-teman. Kita kasih apa namanya? Kita kasih indeks asosiatif atau key asosiatif. Misalnya pemenang keduanya ini second gitu ya. 2ND. Maka yang terjadi seperti apa? Kita tampilkan dulu yang 2ND. Oh, ini. Sekarang 2ND-nya ini ada di dalam petik, teman-teman. Anda lihat nih ya. Kalau yang ini dolar pemenangnya di luar petik. Sekarang dolar pemenangnya ada di dalam petik. Kalau kita kasih 2ND seperti ini, dia malah error, teman-teman. Dia malah error. Kita coba sih ya. No, kayak gini aja sudah keluar merahnya. Oke, error. Kalau di dalam petik, petiknya justru dihilangkan aja, enggak apa-apa, teman-teman. Seperti ini. Tapi di sini masih merah ya, enggak apa-apa, kita coba. Oh, masih error. Garis ke-7. Oh, ya ada yang tanya, Mas Zainal Ma'arif, monggo. Oh, mau tanya Pak. Itu yang 2 endingnya yang Sitorus Pak. Berarti yang bawahnya. Iya, Sitorus ya. Iya, enggak apa-apa. Ya maaf Pak. Gini, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Harusnya tetap muncul. Kita coba pakai petik deh ya, bentar ya. Kita tutup dulu ininya. Karena yang aman memang dituliskannya di luarnya petik ya, teman-teman. Nah, harusnya Joko Sitorus ya, juara 1, juara 2-nya. Acongnya nih 0, dia mencoba mengambil yang key kedua, error ya. Nggak ada yang keduanya. Karena Agus ini 0, Acong itu 1. Ini dia bisa menampilkan Acong nih teman-teman ya. Sedangkan 2 ini nggak nemu gitu ya. Jadi, meskipun lompat-lompat, teman-teman ya, Joko yang dikasih asosiatif, lalu Sitorus ini kita kasih asosiatif juga, maka yang Agus ini nggak punya ini kita kasih atau dikasih key 0 otomatis, Acong ini dikasih key atau indeks 1 otomatis gitu ya teman-teman. Jadi intinya yang tidak dikasih key asosiatif ini akan otomatis dikasih key yang otomatis tadi. Cuma saya nggak tahu ini kenapa errornya. Kalau saya, kita coba dulu 2ND-nya kita ganti ND gitu aja, nggak usah 2. Errornya kenapa? Karena 2-nya tadi adalah angka, teman-teman ya. Kalau kita belajar sebelumnya, nama dari variabel itu nggak boleh depannya angka. Nah, kalau pakai seperti yang di atas ini mau ya teman-teman ya. Tapi kalau di dalam petik dia nggak mau, 2ND seperti ini nggak mau. Maka error seperti ini munculnya. Sedangkan kalau 2ND-nya kita ganti ND gitu aja, atau depannya bukan angka, angkanya mungkin boleh di belakang gitu ya teman-teman. Tapi kalau di depan dia error, harusnya dia mau. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, errornya kenapa? Ini soalnya errornya bukan gara-gara ini ya teman-teman. Errornya gara-gara yang ini. Pemenang kedua ini tidak ada gitu ya. Harusnya adalah pemenang ke-0 dan pemenang ke-1. Jadi ini errornya sengaja ya teman-teman. Dilakukan kesengajaan error supaya belajar. Jadi kita justru belajar dari kesalahan. Kalau benar terus justru nggak belajar. Joko, Sitorus, Agus, dan Acong. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi Agusnya masuk ke 0, Acongnya masuk ke 1. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Monggo. Halo. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, Nggak ada. oke, terima kasih. Kalau nggak ada,
kita coba tampilkan yang indeks tadi teman-teman. Nah, ini kan indeks nih. Nih. Hati-hati sebentar. Oke, silakan. Eh, kita kembali ke yang indeks teman-teman. Kalau ini isinya cuma ada 4 value ya teman-teman ya. Nampilkannya mungkin nggak terlalu capek ya. Kalau isinya banyak, nah itu yang capek. Karena itu kita nggak pakai tampilkan echo satu-satu seperti ini, tapi bisa kita pakai for each. Ini perulangan yang keempat ya. Untuk setiap bahasa Indonesianya ya. For itu kan untuk, each-nya itu adalah setiap gitu ya. Untuk masing-masing gitu juga boleh. Gitu teman-teman. Untuk setiap apa? Nih kita punya $R1. Ini bisa kita masukkan ke sini. Untuk setiap $R1 teman-teman. Apakah langsung bisa jalan? Tidak teman-teman. Kita perlu beritahu. Jadi Joko, Agus, Sitorus ini seperti kita bilang tadi punya indeks. Ya, Joko punya indeks, Agus punya indeks, Sitorus punya indeks gitu ya. Karena itu kita butuh beritahu. Joko nanti mau disimpan di mana. Nggak mungkin kita tampilkan di sini $R1 gitu ya. Ya kan sama aja, $R1 di sini $R1 di sini juga $R1. Maka itu kita butuh penampung teman-teman. Untuk menampung masing-masing ini. Joko ini akan ditampung di mana, Agus ini akan ditampung di mana, Sitorus akan ditampung di mana. Penampungnya cuma butuh satu. Kita kasih AS, S atau sebagai gitu ya. $R1 ini akan nilai pertamanya ya atau value-nya akan ditampung sebagai apa gitu ya. Sebagai misalnya $V misalnya. Value gitu ya teman-teman. Anda mau kasih nama yang lain boleh ya teman-teman. Di sini mau dikasih nama huluk gitu ya boleh gitu ya. Tidak ada masalah. Tapi kita pakai $V aja biar singkat. V ini singkatan dari value. Maka kita bisa tampilkan di sini teman-teman. Sama kayak tadi echo dolar V bukan ARR lagi karena kita sudah punya nilai ininya teman-teman. Masing-masing ini akan jadi setiap kali masuk ke dalam for each ini akan ngambil value pertama, terus kemudian ngambil lagi value kedua, masuk lagi ngambil value ketiga. Jadi value-nya yang kita panggil ya teman-teman. Apakah perlu ditulis kotak lagi? Tidak usah, langsung aja teman-teman. Lalu kita kasih BR. Jadi ini adalah for each yang kemarin kita pakai di pertemuan sebelumnya. Ya, sebelumnya kita belum pelajari ini. Sekarang kita pelajari lebih detail. Jadi kurang lebih yang tampil sama, teman-teman. Jadi kalau nilainya di sini ada 100, ya Anda cuma melakukan for each ini, selesai, teman-teman. Kalau mau Anda format sebagai tabel, ya di sini ada format tabelnya. Jadi kurang lebih ini for each, teman-teman. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Sambil memberi Anda waktu untuk menyerap materinya. Oke, Mas Anatvi Jundi, monggo. Oke, Pak, ini Pak. Kan tadi kan kalau for each itu misalnya Hmm? apa namanya indeksnya 100 nanti nampilnya 100. Hmm? Nah, misalnya nanti eh, ada 100 tapi ingin menampilkan cuma 50 misalnya. Itu gimana, Pak? Eh, kita bisa pakai cara agak berbeda, teman-teman ya. Kalau kemarin kita belajar di dalam switch itu ada break ya, teman-teman ya. Bisa kita bisa manfaatkan itu. Pertama-tama kita buat dulu kontrolnya. Misalnya di sini ada 4 ya. Kita buat kontrolnya mulai dari 1. Terus kita lakukan pengecekan di sini. Jika misalnya kita cuma mau tampilkan 2, berarti $I lebih kecil sama dengan 2. Eh, jika $I lebih besar daripada 2 gitu ya. Kan mulainya dari 1 ya. 1, 2. Kalau lebih besar dari 2 kita bisa pakai break coba ya. Nah, kalau break ini jalan kan berarti harusnya keluar dari for each-nya, teman-teman ya. Coba aja bisa jalan atau enggak. Nah, sekali lagi kita kontrol lagi, kontrolnya kita rubah, $I-nya kita plus plus. Kalau $I-nya mau ditampilkan boleh, $I titik gitu ya. Oke, masih tampil yang ketiga ya.
1, 2, 3. Harusnya yang ke lebih besar daripada 2. Oh, lebih besar ya, sama dengan, maaf. Lebih besar sama dengan 2. Ketika lebih besar daripada 2, kita break. Jadi yang ditampilkan ya, ditampilkan dulu. Jadi pertama ini 1, masuk ke sini, nilainya $i-nya 1, ditampilkan. Apakah 1 lebih besar sama dengan 2? Ketidak, berarti nggak usah keluar dari for. Lalu nilainya kita tambah. Begitu juga berikutnya, 2. Kita tampilkan dulu 2. Apakah 2 lebih besar sama dengan 2? Jawabannya iya, keluar dari for each-nya gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan break ini, teman-teman. Break ini yang kemarin kita pelajari ketika pakai switch ya, teman-teman. Harusnya seperti ini. Gitu, Mas. Tadi siapa yang tanya tadi? Anatvi ya yang tanya tadi. Kita Iya, bisa manfaatkan break ini, Mas. iya. Oke, Oke, ada terima pertanyaan? kasih, Pak. Sama-sama. Jadi itu oke, Mas Aki Satrio, monggo. Itu Pak, misalnya dolar I plus plusnya itu dibalik apa bisa Pak itu? Dibalik gimana? Plus 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 dolar plus I. dolar I. Maaf. Mana ini terus ini. Jawabannya bisa, teman-teman. Kalau di sini kita tidak melakukan eksekusi secara langsung ya, teman-teman. Kalau Anda mau melakukan eksekusi secara langsung, misalnya seperti ini, teman-teman. Langsung Anda tuliskan di sini. Dolar I plus plus. Ya, hasilnya sama, teman-teman. Karena pertama 1, 2. Tapi kalau kita taruh I-nya plus-plusnya di depan, munculnya cuma 1. Kenapa seperti itu? Karena dolar I-nya pertama 1, sebelum kita cek, kita tambah dulu. Berarti satunya jadi 2, teman-teman. Nah, di sini baru bermasalah. Itu ya, Mas Aki tadi ya. Sedangkan kalau di Iya. bawah, dolar plus-plusnya ditaruh di bawah sini, tidak ada masalah, teman-teman. Harusnya hasilnya sama. Kenapa? Karena tidak ada apa namanya, kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan plus-plusnya ini. Gitu ya. Sedangkan kalau di sini kan bersamaan dengan melakukan pengecekan. Baru depan belakangnya ngefek. Sedangkan kalau di sini pasti I-nya nambah 1 selesai. Entah ditambah 1 dulu atau belakangan tetap akan ditambah 1 sebelum for each-nya pindah ke atas lagi atau kembali melakukan perulangan berikutnya tetap akan bertambah 1. Gitu. Mas Hafidz Fatah. Monggo. Permisi Pak, Monggo. gimana kalau for each digunakan pada variabel yang bukan array? eh kita coba ya Mas ya. Kita punya ini kita ini ya. Dolar AR satunya kita ganti dengan dolar I ya. I-nya kan cuma ada 1 ya, bukan array. Terus ini kita hapus. Nah, dihapus lah ya. Kita hapus ya. Oke. Ya, must be of type of array object. Sebenarnya nggak harus array object, tapi array atau objek ya teman-teman. Jadi bisa array atau objek. Objek itu apa? Akan kita pelajari di semester 2 ketika kita belajar OOP, Mas ya. Untuk sementara kita belajar array dulu. Itu Mas ya? Jadi hanya harus tipe array atau objek saja ya Pak ya? Iya, array atau objek. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Iya, nggak apa-apa. Ini namanya adalah apa namanya? Percobaan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melakukan percobaan. Ketika Anda punya apa namanya? Hipotesa istilahnya ya. Apakah bisa nih kalau bukan array? Nah, gitu ya. Silakan dicoba seperti tadi. Daripada Anda bingung, ya langsung aja dicoba. Nanti Anda bisa lihat langsung kayak tadi hasilnya adalah, oh warning ini errornya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, ini bisa dimasukkan ke Google atau ChatGPT. Ini apa bahasa Indonesianya ya? Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu untuk for each yang seperti ini, teman-teman. Jawabannya, lanjutannya adalah ternyata nggak cuma kita bisa dapatkan value-nya, teman-teman. Kita bisa dapatkan key-nya dengan cara seperti ini, teman-teman. Apakah harus dolar kah? Enggak ya, teman-teman. Ini bisa dolar K, dolar Superman gitu ya, boleh, enggak ada masalah.
Intinya adalah penampung dari key-nya. Kalau yang ini adalah penampung dari value, ini penampung dari key. Dengan ini Anda bisa tampilkan key-nya berapa. Oh, key berapa, value-nya berapa, gitu ya. Jadi kita bisa tampilkan seperti itu. Untuk sementara $i-nya saya komen biar tampil semua. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi untuk Joko-nya ada di key 0, Agus di key 1, dan seterusnya. Ini coba kita terapkan di dalam yang asosiatif tadi ya teman-teman ya. Jadi ini kita komen dulu. Tutup. Ini kita hapus komennya. Ini kita hapus. Second-nya kita kembalikan ya, 2ND. Tuh, hilang. Halo, halo, halo. 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 Jadi putus ya? Oke. Teman-teman juga putus apa saya aja yang putus? Bapak saja. Oh, Iya, saya Pak. saja yang putus. Mumpung Semua Pak putus Pak. putus. Oke deh, kita tunggu nanti ya. Teman-teman diingatkan untuk masuk ya. Waalaikumsalam. Teman-teman disuruh masuk ya. Yang tadi putus, diingatkan untuk masuk. Soalnya belum saya absen juga. Terus kita lanjutkan ke yang tadi. Nah, ini kita terapkan ke yang ada asosiatifnya, teman-teman ya. Jadi ini kita terapkan ke yang ada asosiatifnya. Key dan value. Kita coba ya, teman-teman. Hasilnya adalah R1, maaf. Masih pakai R1, bukan pakai pemenang. Nah, seperti itu teman-teman hasilnya. Oke. Jadi for each ini enaknya adalah bisa digunakan untuk yang indeks maupun yang asosiatif seperti ini teman-teman. Dan Anda nggak perlu mikirkan tadi untuk menampilkannya, oh 2ND-nya ini angka depannya adalah angka. Karena itu saya nggak bisa pakai di dalamnya petik lah, karena kita sudah pisahkan $K dan $V-nya ini, bisa mudah kita masukkan ke dalam hanya echo seperti ini saja gitu ya teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, kita masuk ke materi berikutnya, teman-teman. Ternyata materinya belum selesai. Karena kita masih punya setengah jam. Jadi pengenalan pemrograman 11A ini sudah. Jadi ini 11A ya, teman-teman ya. Kita sekarang buka yang 11B. 11B ini adalah kemarin kita belajar caranya melakukan yang namanya select atau menampilkan data. Sekarang kita coba untuk melakukan pemasukan data atau memasukkan data gitu. Nah, teman-teman bisa masukkan ini sendiri ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah membuat tampilan dulu sebuah form yang ada isinya untuk memasukkan NIM, nama, semester sama IPK. Teman-teman bisa buat ini. Nah, supaya bagus tampilannya saya tambahkan Bootstrap. Jadi baris ke-7 ini adalah CSS Bootstrap, baris ke-21 adalah JavaScript dari Bootstrap-nya. Baru kemudian ada formnya di sini teman-teman. Jadi form biasa. Kita coba tampilkan ininya ya teman-teman ya. Hasilnya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini kebesaran saya kecilkan. Nah, jadinya seperti ini. Kita bisa ngisi gitu ya. Harusnya tidak ada masalah. Hanya menampilkan saja teman-teman. Sampai sini teman-teman bisa contoh sendiri dari kodenya tadi. Lanjutannya adalah ini teman-teman. Kemudian kita lanjutkan. Kemarin kalau kita melakukan select atau menampilkan nilai, ada option lah. Sekarang optionnya ini saya masukkan ke dalam
array, teman-teman. Jadi Anda tadi melihat bahwa array dimasukkannya pakai array, kurung buka, kurung tutup, kurung yang tanpa siku itu ya, teman-teman ya. Kurung bulat gitu ya. Nah, Anda bisa pakai sebenarnya kurung kotak, teman-teman, untuk memasukkan array. Jadi Anda nggak usah nulis dulu di depannya array, kurung gitu, nggak usah. Langsung aja kurung kotak. Ini juga sama-sama array, teman-teman. Dan Anda bisa lihat di sini ini adalah key, lalu value, key, value, key, value gitu ya. Oke, jadi gitu. Jadi optionnya saya masukkan ke dalam array. Kemudian ada if-nya di atas. If-nya ini buat apa? If-nya buat ngecek ya teman-teman. Apakah kita sudah belajar empty kan ya? Teman-teman sudah belajar, kalau belum bisa dilihat di materi sebelumnya. Apakah ada NIM yang dikirimkan dari form tadi? Atau apakah ada nama yang dikirimkan gitu? Atau lebih tepatnya karena empty berarti apakah tidak ada NIM dan nama yang dikirimkan dari form tadi? Kok pakai or, Pak? Karena kalau salah satu aja tidak ada, maka saya maunya selesai, jangan dilanjutkan ke bawah gitu ya. Jadi ini adalah pengecekan dari nilai yang diinputkan, teman-teman. Jadi nilai yang diinputkan itu perlu dicek ya, teman-teman. Jangan dibiarkan begitu saja, karena kalau dibiarkan begitu saja nanti bahaya. Bisa terjadi error yang tidak kita inginkan, atau bahkan Anda mau ngeceki apakah usernya menginputkan data yang berbahaya atau tidak, itu bisa dilakukan. Ini salah satu pengecekannya, apakah inputnya tadi empty untuk NIM dan nama. Kalau iya, maka location insert 1.php, insert 1.php itu adalah file yang tadi ya teman-teman, formnya tadi. Nah ini ada di dalamnya insert 2.php ini teman-teman lihat ya, berarti ada file berbeda, insert 2.php. Kalau Anda lihat yang tadi ini adalah form yang actionnya adalah insert 2.php. Berarti ketika ditekan submitnya, tambahkan data mahasiswa ini ditekan, maka dia akan pergi ke insert 2.php ini teman-teman. Nah di sini baru dicek apakah NIM-nya sama namanya kosong. Kalau iya, header location ini digunakan untuk pergi ke halaman insert 1.php tadi, teman-teman. Jadi kita pergi lagi, kita nggak melanjutkan yang bawah ini, kita kembalikan ke halaman sebelumnya. Karena yang bawah ini percuma dilakukan, karena kalau Anda lihat di database yang saya siapkan, ini ya, kita kembali ke ininya, strukturnya, bahwa NIM dan nama ini nggak boleh nul, teman-teman. Ini ya. NIM dan nama ini nggak boleh nul, sedangkan semester dan IPK ini boleh nul. Jadi nul ini artinya boleh nul ya, teman-teman. Sedangkan kalau ini non ini artinya tidak boleh nul. Tidak boleh kosong, nul itu kosong ya, teman-teman. Tidak boleh kosong. Loh, mana tadi ya? Oh, ini di PPT. Jadi seperti ini, teman-teman ya. Untuk kembali ke halaman sebelumnya bisa pakai header, lalu kemudian bawahnya dikasih exit ini biar nggak melanjutkan berikutnya. Terus kemudian, oh tapi ini teman-teman ya, header ini hanya bisa dilakukan kalau Anda belum menampilkan apapun. Kalau Anda sudah menampilkan sesuatu, misalnya di atas ini menampilkan apa, header ini nggak bisa dilakukan. Karena itu header ini harus ditaruh di atas sendiri ya teman-teman. Sebelum ada sesuatu yang ditampilkan, sebelum ada echo, sebelum ada kode HTML dan lain-lain. Lalu ini optionnya tadi ya, nggak ada masalah. Teman-teman bisa baca keterangannya. Ini ada referensinya, teman-teman bisa lihat dari mana sih itu kodenya. Terus kemudian kita lanjutkan ke berikutnya, kode bawahnya ini teman-teman ya, Anda lihat barisnya, ini lanjutannya. Kalau sebelumnya ada host, DB, user pass, ini sama. Localhost, DB, user pass. Cuma usernya ini harusnya root ya teman-teman. Di sini saya kosongi. Silakan teman-teman isi sendiri usernya jadi root atau apa di dalam localhost. Lalu di sini ada tabel. Tabel ini sebelumnya tidak ada ya teman-teman, tapi di sini saya kasih tabel. Gitu ya. Mau ditulis langsung di dalam select-nya, di dalam sini tabelnya boleh, atau Anda buat tabel ini
isinya nama tabel, lalu di sini tinggal variabelnya juga boleh. Anda mau pakai yang mana caranya, tidak ada masalah. Begitu juga yang atas ini ya teman-teman, host ini mau Anda tulis langsung, nggak usah pakai variabel, di sini Anda tulis localhost gitu boleh. Anda nggak usah nuliskan database langsung di sini, tulis informatika di sini, nggak apa-apa sebenarnya teman-teman. Tapi ketika Anda buat seperti ini, dimasukkan ke dalam variabel, ini memudahkan ketika Anda membuat sesuatu yang sama berikutnya. Tinggal merubah bahwa, oh sama-sama pakai localhost, sama-sama pakai database informatika, tapi nama tabelnya beda. Ini tinggal ganti yang ada di sini. Nggak usah nyari di bawah mana ya nama tabelnya gitu. Jadi lebih mudah. Lalu ini try-nya saya lakukan di atas. Saya nyoba koneksi database ini di dalamnya try. Kalau error nanti muncul tulisan ini. Kalau tidak ada errornya, maka lanjut ke bawah. Ada try berikutnya, yaitu melakukan try yang ini ya teman-teman. Try berikutnya ini adalah mencoba melakukan insert ke dalam tabel yang sudah disebutkan tadi. Ini nama semester IPK, value-nya adalah tanda tanya. Kenapa pakai tanda tanya? Jadi ini adalah prepared statement ya teman-teman. Jadi kalau Anda nyoba tanya ChatGPT, nyari di dalamnya internet, tidak pakai cara seperti ini, tolong dihindari. Ikuti yang saya ajarkan. Kenapa? Karena ini mencegah yang namanya SQL injection ya teman-teman. Apa itu SQL injection? Saya tadi sudah bukakan videonya ke teman-teman. Jadi SQL injection itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ada semacam inputan, diisi email address-nya apa, password-nya apa gitu ya teman-teman ya. Nah, harusnya kodenya di dalam database adalah mencari apakah ada user yang username-nya ini, password-nya ini. Kalau ketemu berarti berhasil login, kan gitu ya teman-teman ya. Tapi orang-orang bisa ngakali teman-teman dengan cara memasukkan username administrator petik, lalu ada minus-minus gitu ya. Nah, kalau Anda tahu petik itu apa? Petik itu berarti kalau sebelumnya ada petik, ini adalah menutup petik tersebut ya. Kemudian minus-minus ini apa? Minus-minus berarti kode setelahnya ini akan dirubah menjadi komentar, teman-teman. Jadi semuanya akan komentar. Berhenti di sini. Bahkan passwordnya ketika kosong pun jadinya adalah seperti ini, teman-teman. Select bintang from user where username sama dengan petik ini ya, ditutup di sini. Lalu minus-minus. Yang artinya adalah berikutnya ini tidak akan dibaca oleh mati. Oh, enunya aja. Oke. Nah. Sebentar. Monitornya mati. Oke. Jadi ini ya teman-teman ya. Jadi kode-kode berikutnya ini nggak akan dieksekusi, dianggap komen sama dengan komentar-komentar ini ya teman-teman. Ini nggak akan dieksekusi. Nggak dianggap sama itunya. Nah, dengan gini pasti ketemu kan usernya administrator gitu. Kalau ketemu berarti dia berhasil login walaupun tanpa tanpa password gitu ya. Dengan gitu untuk menghindari itu teman-teman kita belajar menggunakan prepared statement seperti ini. Mana tadi kodenya ini? Yang seperti ini. Jadi value-nya pakai tanda tanya seperti ini teman-teman. Lalu kemudian di bawahnya baru kita beritahu tanda tanya ini diisi dengan name, tanda tanya kedua diisi dengan nama, tanda tanya ketiga diisi dengan semester, tanda tanya keempat diisi dengan IPK. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Dengan ini maka SQL injection tadi bisa dihindari teman-teman. Jadi bisa dibaca sendiri. Lalu ini ada SMT rowcon. Rowcon ini melihat berapakah jumlah row atau baris yang terefek atau terefek itu bahasa yang lebih bagus apa? Berdampak, yang terdampak karena mengeksekusi ini teman-teman. Ketika dieksekusi ternyata yang terefek adalah atau yang terdampak adalah satu baris. Nah, berarti berhasil ya teman-teman. Karena kita cuma nambah satu baris kan di sini. Data mahasiswa baru telah dicatat, berarti berhasil. Lalu dibuatkan linknya untuk kembali ke masukan tadi. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan kalau rokonnya tidak sama dengan satu, berarti ada yang error ya. Maaf, data gagal dicatat. Nah, kurang lebih seperti ini. Selesai harusnya teman-teman.
Ini kalau mau belajar tentang security lebih lanjut bisa dibaca lagi. Kurang lebih ini. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Intinya dicoba sendiri ya, teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, sambil disiapkan pertanyaannya. Yang mau tanya silakan angkat tangan langsung. Saya tampilkan kode yang agak berbeda. Insert 2-nya agak beda. Kalau tadi cuma tabelnya yang dimasukkan di dalam variabel, sekarang nama kolomnya juga saya masukkan ke variabel, tanda tanyanya juga saya masukkan ke variabel, teman-teman. Jadi banyak yang saya masukkan ke variabel. Terus inputnya juga saya masukkan ke dalam array. Array bisa seperti ini, teman-teman, yang saya bilang tadi, atau array-nya pakai kotak tadi. Mau pakai yang mana boleh. Nah, bisa seperti ini. Array itu ada dua cara masukkannya. Nah, tanda tanya ini mungkin teman-teman yang bingung adalah tanda tanya. Karena itu saya beritahu. Jadi tanda tanya ini mewakili ini teman-temannya. Banyaknya value yang harus diisi di sini. Jadi di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti tanda tanyanya juga harus ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kalau jumlahnya berbeda, biasanya error teman-teman. Nah, terus inputnya ini juga bisa harus ada 4 ya teman-teman. Ini kan cuma nama kolomnya ya. Lalu value-nya ini juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Gitu teman-teman. Dengan dipisah seperti ini lebih aman dari SQL injection. Terus kemudian berikutnya adalah yang berbeda juga. Anda bisa pakai cara yang sama seperti tadi. Pakai tanda tanya seperti ini. Atau bisa pakai cara kedua teman-teman. Ini saya komen. Cara kedua yang ini. Bind param teman-teman. Jadi bukan pakai tanda tanya tapi pakai ini mirip dengan variabel tapi pakai titik 2 ya teman-teman. NIM, nama, semester, IPK. Nah, baru di bawahnya kita jelaskan NIM ini mau kita isi dengan $post NIM, nama kita isi dengan $post nama, semester kita isi dengan $post semester, IPK kita isi dengan $post IPK. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Bedanya di situ aja dengan yang ada di dalam PowerPoint. Anda mau pakai cara yang mana boleh. Ini materinya sama seperti tadi, bisa dilihat di dalam referensinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman. Materinya saya akhiri di sini. Mas Anatvi, monggo. Tadi sudah tanya, sekarang monggo, tanya lagi boleh. Itu kan yang Pak, ini kan pakai bin paham ya. Bedanya apa, Pak? Cara kodenya itu maksudnya lebih enak pakai yang mana gitu, Pak? Kalau saya pakai tanda tanya lebih enak ya. Kalau Anda lihat ya, yang tanda tanya ini lebih singkat. Bahkan bisa saya masukkan ke dalam variabel seperti ini. Jadi lebih singkat di sini ya. Call-nya adalah kolom yang ini. Kolomnya NIM, nama, semester, IPK saya masukkan sini. Lalu tanda tanyanya tinggal saya masukkan ke dalam ini juga. Bisa saya lakukan seperti ini. Kemudian inputnya juga bisa saya masukkan ke dalam array seperti ini. Gitu ya. Sedangkan kalau bin param nggak bisa ya teman-teman. Harus dilakukan satu-satu gitu ya. Satu-satu gitu nih, Pak. Gitu. Lebih mudah yang ini. Tapi kalau Anda mau pakai yang bawah juga nggak ada salahnya. Nggak ada masalah. Gitu Mas Anatvi. Berikutnya yang tanya tadi satu lagi. Mas Rizky Ramdhani. Rizky tadi sudah tanya ya 12.05. Ya, Pak, ini mau tanya lagi, Pak. Boleh. Nggak ada masalah. Ya. Misal saya punya login dan tambah mahasiswa ya, Pak, login mahasiswa. Boleh. Dan saya tambah data mahasiswa. Apakah jika kita membuat aplikasi itu harus mengatasi semua SQL injection pada seluruh tambah data atau hanya login saja, Pak? Aturannya sebenarnya gini Mas ya. Mungkin best practice-nya ya. Sesuatu yang sebaiknya dilakukan adalah setiap ada input, baik itu berupa teks, angka, gambar, file, semuanya harus diamankan. Karena masalahnya bukan cuma di SQL injection, teman-teman. Masalahnya contoh file aja ya. File itu nggak mungkin masalah di SQL injection karena file itu yang dimasukkan ke dalam database bukan
teks ya yang dimasukkan, bukan Iya. inputannya tapi berupa file gitu ya. Tapi tetap harus dicek file yang dimasukkan ini aman atau tidak kayak gitu. Jadi Berarti semua semuanya untuk mengatasi itu, Pak ya. Jadi mungkin masalahnya bukan di SQL injection tapi masalah yang lain. Contohnya ada orang bisa masukkan JavaScript ke dalam database. Jadi tetap nggak akan Ya, ngefek ke SQL injection, tetap masuk ke dalam database. Ketika ditampilkan, masalahnya akan terjadi masalah baru bahwa JavaScript tadi otomatis jalan. ya, Pak. Jadi ketika ditampilkan kan saya masukkan nama mahasiswa, tapi nama mahasiswanya diganti dengan kode JavaScript. Masuk ke dalam database, ketika ditampilkan karena tadi sudah diganti dengan JavaScript, maka kode JavaScript-nya jalan. Nah, itu berbahaya karena bisa jadi ada yang namanya cache ya teman-teman ya, atau apa namanya ya, cookie yang menyimpan Cookie. data dari apa namanya, anggap aja admin. Datanya admin itu yang ngelihat nama mahasiswa kok bentuknya JavaScript ini, yang lihat itu adalah admin. Maka cookie-nya admin ini bisa dikirimkan ke dalam JavaScript tadi, dikirimkan ke orang yang masukkan nama tadi berupa JavaScript, dan itu berbahaya. Itu jadi intinya semua inputan tuh butuh diamankan. Gitu. Iya, SQL Pak. injection ini cuma salah satu dari sekian banyak hal yang perlu diperhatikan. Gitu Mas Rizky ya. Iya, Pak. Terima Oke, kasih. Pak. Makasih, Pak. Ada lagi? Untuk security yang lain kita pelajari di semester 2 ya teman-teman ya. Untuk sementara baru SQL injection ini aja. Walaupun nanti di semester 2 cara ngatasi SQL injection-nya beda lagi. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ini bukan materi, cuma memberitahu aja bahwa berikutnya di dalam praktikumnya Anda disuruh membuat input, teman-teman. Kalau sebelumnya kan nampilkan, sekarang buat input untuk masing-masing inputan dari UTS kemarin. Jadi UTS kemarin Anda punya data diri, terus ada apa namanya, daftar riwayat hidup berupa apa sekolah itu ya, pendidikan, lalu daftar riwayat hidup berupa pekerjaan, daftar riwayat hidup berupa eh, apa namanya skill ya, skill Anda itu yang sebelumnya isinya diketikkan langsung di dalam halaman. Lah ini sebaiknya di dalamnya database kan ya. Lah seharusnya di minggu lalu praktikumnya sudah membuat atau minggu ini ya, yang kemarin ini membuat tampilan dari itu. Berarti dimasukkan database lalu ditampilkan pakai select itu. Nah sekarang untuk praktikum berikutnya berarti buat inputnya teman-teman. Jadi ada 4 tadi ya, dibuat 4 input untuk masing-masing itu. Intinya adalah ngecek gitu ya, teman-teman sudah paham atau belum. Dan inputnya jangan pakai cara yang saya bilang tadi ya. Kalau caranya nggak pakai tanda tanya atau pakai titik dua, sebaiknya dihindari. Pakai yang caranya ada titik dua dan ada tanda tanyanya. Karena itu sudah bisa sedikit membantu dalam hal keamanan, terutama SQL injection. Kalau tanpa itu, ya itu celah keamanannya SQL injection belum teratasi. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Saya tutup rekamannya ya, sambil nunggu teman-teman ada yang tanya. Oke, Mas Rizky masih tanya lagi, monggo. Monggo Mas Rizky. Semisal implementasi kode tambah data yang kata Bapak tadi, itu agak berbeda sedikit nggak apa-apa ya? Beda enggak apa-apa, tapi caranya tetap pakai satu PDU. Kemarin sudah saya Iya, beritahu alasannya karena PHP 8.2 ke atas itu atau 8.0 ke atas sudah nggak bisa cara pakai MySQLi dan MySQL, berarti pakai PDU. Yang kedua, pakai prepared statement seperti ini Mas ya, yang ada tanda tanya atau ada titik duanya itu ya. iya, Boleh beda, boleh. iya, Pak.